Kita manusia. Maka ikut-ikutlah dengan orang saleh, ikut-ikutlah dengan ulama, ikut-ikutlah dengan mereka. Insya Allah kalau mereka masuk surga, kita dicari Pak. Sahabatmu, syafaatmu. Bertemanlah dengan semua orang, namun bersahabat hanya dengan orang-orang saleh saja. Siap? Kalau kita bukan ulama, tahu diri, nggak usah ikut berdebat masalah khilafiyah. Mereka kalau berbicara masalah khilafiyah nggak keluar urat lehernya. Ya, tapi coba kalau yang baru ngaji 1 kali 2 kali, siap ya? Her. Jadi masalah khilafiyah jangan ribut. Jangan seperti di masjid saya Pak, ribut gara-gara khilafiyah. Gara-gara satu orang berpendapat bahunya harus rapat, satu katakan kaki yang rapat. Kawan ini datanglah ke masjid saya Pak, jos dia, kaki rapat. Pak, rapat kaki Pak. Akhirnya ribut gara-gara itu Pak. Bapak ini udah rapat kakinya dikejar lagi. Ngangkang orang ini sholat sudah. Kan? Akhirnya diinjak pakai tumit, berantem, guling-guling di masjid. Jangan masalah khilafiyah jadi masalah. Masalah kecil dihilangkan, masalah besar dikecilkan. Siap semua? Ya. Bapak Muhammadiyah enggak pakai kunut. Tapi kalau imam pakai kunut, angkat tanganmu aminkan. Itu akhlak. Jangan berdiri aja kayak orang mengharamkan kunut. Guru saya Pak, Ustaz Abdul Hadrami. Beliau salafi tulen Pak. Muridnya Syekh Ibnu Utsaimin di Madinah langsung. Saya di Madinah di Malang waktu itu. Waktu disuruh menggantikan Ustaz Abdul Somad, beliau nggak bisa datang ke Malang, saya disuruh gantiin. Kemudian Pak subuh-subuh sama Ustaz Abdul Hadrami, kita sholat di satu masjid orang Malang. Tiba-tiba hadirin mulia, Ustaz Abdul Somad, Abdul Hadrami suruh jadi imam subuh. Saya pikir nih, ini orang NU semua Pak. Apa yang dibuat oleh Ustaz Abdul Hadrami? Ini salafi tulen Pak. Betul-betul salafi. Belajar di Madinah langsung. Bismillahnya ternyata dijaharkan Pak. Tenang hati saya. Rakaat kedua baca kunut beliau Pak. Masya Allah mengalir dari mata. Ini akhlak. Ini akhlak Pak. Ya jangan ribut masalah-masalah khilafiyah ya. Jangan seperti masjid satu kampung ribut gara-gara kunut. Satu hari saya tanya masih ribut Pak. Nggak ada ribut lagi. Gimana? Udah nggak ada yang sholat subuh. Ada kacau lagi. Insya Allah ya makmurkan masjid insya Allah. Saya akan simpulkan ya, orang baik dalam pandang Allah ciri-cirinya yang pertama hatinya bersih, terbebas dari kesyirikan. Yang kedua kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga sholat dia khusyuk, laki-laki berjamaah di masjid, perempuan boleh di masjid tapi lebih baik di mana? Di rumah. Yang keempat dia haus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Seperti padi dia semakin berisi semakin berunduk. Tawadhu dia. Ya? Ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak akan bertambah ilmunya. Ya, maka lebih banyak guru lebih baik. Lebih banyak kitab yang dibaca lebih baik. Lebih banyak majelis yang dikunjungi lebih baik. Kata Buya Hamka apa? Semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Ya, jadi kalau orang luas ilmunya itu Pak, dia banyak senyum dia Pak. Tapi kalau orang baru ngaji, bidah ente. Itu orang baru ngaji Pak. Kayak orang baru belajar silat, semua orang diajak sparring Pak. Cian. Baru tahu 1 jurus 2 jurus Pak, orang mau diajak berantem terus. Itu harap maklum aja Pak ya. Sama mereka tinggalkan perdebatan. Berdebat dengan orang-orang jahil, dengan orang bodoh mengeraskan hati. Ada Pak orang berdebat tuh Pak, naik imannya Pak. Tapi ada orang berdebat dengan kita naik darah kita. Daripada kita stroke, mendingan kita tinggalkan. Ya. Jangan berdebat dengan orang bodoh. Kemudian hadirin sekalian, orang baik dalam pandang Allah Subhanahu Wa Taala dia tawadhu. Siapa orang tawadhu? Orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap seluruh orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Paham? Dia lihat orang tua ini lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih duluan beramal soleh, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Lihat anak muda, adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Lihat orang kaya itu lebih baik, sedekahnya banyak. Oh, saya cuma 100 ribu, dia 10 juta bang. Oh, zakatnya 1 M, 2 M setiap bulan, setiap tahun. Oh, luar biasa abang itu. Masjid dia bangun 10, pesantren banyak dia bangun. Haji tiap tahun, orang diberangkatkan umroh ratusan orang. Orang kaya itu pasti pahalanya lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau lihat orang miskin, katakan orang miskin itu lebih baik dari saya. Kenapa? Tak banyak hisab abang itu di akhirat. Pasti dia lebih duluan masuk surga dari saya. Ya, letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Kalimat ini tolong diulangi Pak, semuanya ya. Tolong dicatat dan diulang, jadikan status. Jadikan status di Instagram, di Twitter, di Facebook. Ayo diikuti ya, sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba diulangi.
Lebih buruk saya. Kemudian ikhlas, tasyihu niyah, luruskan niat. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, banyak-banyak istighfar. Dan yang terakhir, yakinlah dunia ini tak lama. Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja. Tunggu. Saya lihat banyak yang gak bergerak mulutnya. Saya bilang orang kaya, semua teriak mati ya, dengan suara yang paling keras. Tapi jangan fales. Di atas juga ikut ya, yang gak ikut teriak, mati duluan. Ayo. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Yang di atas, mati. Rakyat. Yang di belakang, mati. Yang di tengah, mati. Yang ceramah, mati. Ustaz, saya pulang Ustaz. Ini nggak adil Pak. Kenapa giliran ceramah keras matinya Pak? Iya, kayaknya saya harus pulang nih Pak. Iya, kita bukan sekedar berdakwah, tapi kita harus berletih-letih dalam dakwah. Supaya apa? Supaya nanti bisa mati dalam dakwah. Amin. Mati dengan menyebut la ilaha illallah. Baik, itu dari saya. Nah, insya Allah ya. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.